Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kinerja daripada sektor kripto hari ini teman-teman ya, keadaannya dari segi market cap sebenarnya udah ada kenaikan sebesar 2,15%. Fair and Greed Index teman-teman masih stay di area 37. Parameter harga untuk Bitcoin sendiri udah mulai menunjukkan tanda-tanda recovernya ya dengan 2,60% teman-teman ya hari ini. Dan parameter harga daripada Bitcoin berada di area 58.000 something. Ya tentunya dengan kinerja yang cukup positif daripada Bitcoin itu sendiri, altcoin juga mengikuti pergerakan yang serupa. Bisa dipantau teman-teman ya. Ini overall secara keseluruhan, mau sektor meme, DeFi ya, RWA, mau sektor apa aja gitu teman-teman ya. Ini mengalami recover. Oke ya, mantap jiwa. Lantas kalau meme coin bagaimana Bang ya? Meme coin kita pantau dulu ya kawan ya. Untuk meme coin sendiri teman-teman seperti Dogecoin naik sekitar 1,38%. Lantas kalau Shiba Inu ya masih di bawah 1%, PP di atas 1%-an, 1,53%. Untuk WIF masih koreksi teman-teman 2% ya. Floki, Bong, Bread ya. Dox ini udah mulai recover juga, Popcat juga teman-teman ya. Terus kalau kita lihat pantau bersama-sama Simoncat juga udah mulai mantap jiwa. Semoga saja Simoncat ya harganya bisa mendekati ke harga Floki sih ya. Mantap jiwa ini kalau bisa ke situ gitu teman-teman. Syukur-syukur bisa ke One Centrim. Wow ya. Oke, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi tentang si PP. Oke, kita bahas teman-teman karena cukup menarik juga. Nah, di mana teman-teman ya PP Coin Wealth Transfer sekitar 4 triliun token PP. Oke ya, akankah kebangkitan PP berkelanjutan? Amin, semoga saja ya. PP segera bangkit lagi. Kenapa saya masih pegang PP gitu? Mungkin sebagian orang banyak yang masih banyak yang pegang PP, cuman banyak juga yang melakukan cut loss daripada PP. Oke ya. Jadi kita bahas di sini. Oke. Seekor paus koin PP memindahkan sekitar 4 triliun. Ingat, memindahkan teman-teman ya aset dari bursa Bybit di tengah pemulihan pasar. Akankah pemulihan harga PP berlanjut gitu ya? Jadi Wells ini teman-teman ya memindahkan dari exchange-nya Bybit ke apa ya, bisa dikatakan kayak cloud walletnya ya, hard walletnya dia, intinya ke alamat dingin dia lah gitu teman-teman ya, yang menandakan di sini pastinya akan ada penahanan kurun waktu yang tidak ditentukan ya, dalam tanda kutip ya, mungkin untuk jangka panjang atau jangka menengah ya. Karena teman-teman ya mayoritas nih sedang ramai juga gitu ya. Orang-orang itu pada menargetkan di tahun 2025 teman-teman ya. Ingat kalau kita beli PP, musuh kita adalah para wealth ya, venture capital kayak gitu teman-teman. Jadi ya kalau kita nggak kuat untuk ya dalam tanda kutip menahan gitu teman-teman ya, ya kita yang akan apa? KO gitu teman-teman ya. Nah, seekor paus koin PP mentransfer sekitar 4 triliun koin dari bursa kripto Bybit ke dompet yang tidak diketahui. Transaksi tersebut bernilai sekitar 29,8 juta US dollar ya. Dan telah menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini terjadi di tengah pemulihan pasar kripto baru-baru ini seiring melonjaknya harga aset ya. Nah, mungkin teman-teman ya speculation saya tentang transaksi ini ya. Wells ini melakukan DCI di platform pertukaran Bybit. Ya mungkin seperti itu teman-teman, mereka melakukan DCI, harga turun DCI ya, harga turun beli lagi, harga turun beli lagi, mungkin seperti itu hingga terkumpul ya dengan total value-nya dia gitu sekitar 29,8 juta US dollar, baru dipindahkan ke mana? Ke walletnya dia gitu teman-teman ya, atau alamat dingin dia lah ya. Kenapa para wealth suka ya memindahkan ya? Karena gini teman-teman ya, exchange itu ya kita nggak tahu teman-teman ya, apakah dia akan bertahan lama atau enggak gitu, apakah dia akan diretas atau enggak gitu ya. Makanya saya sering bilang terhadap teman-teman ya,
Kalau kalian mau naruh kalian di exchange, ya usahakan itu hanya untuk jangka pendek aja. Ya sebulan 2 bulan it's okay lah ya teman-teman ya, untuk menaruh di exchange. Cuman kalau kalian untuk jangka panjang, kalau kalian nggak punya ya seperti Ledger dan kawan-kawannya gitu teman-teman ya, kalian bisa menggunakan apa ya? Ya kayak DEX lah seperti itu teman-teman ya, desentralisasi exchange-nya gitu ya, untuk mengantisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau kita menaruh dalam satu keranjang, saya nggak pernah menyarankan hal seperti itu. Semisal kalian pengguna exchange lokal nih, exchange lokal kan ada banyak gitu ya kan, Indodax ya, terus yang saat ini sedang terkena retas lah ya, semoga saja Indodax lekas membaik ya. Terus ada toko kripto ya, ada BitTime, dan masih ada banyak lagi yang lainnya lah ya. Kalian bisa gunakan itu semua teman-teman, kalian bisa gunakan itu semua gitu ya. Nah, aktivitas kripto telah melonjak dalam 24 jam terakhir karena apa? Harga aset bergerak naik. Data dari platform pelacak kripto on-chain WealthArt menunjukkan seekor paus koin PP memindahkan 4 triliun aset dari Bybit ke dompet yang tidak diketahui. Transaksi yang menarik banyak perhatian itu bernilai sekitar berapa? 29,8 juta US dollar, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan di pasar ya. Hal seperti ini teman-teman bisa dikaitkan dengan apa? Tingkat kepercayaan yang semakin meningkat terhadap salah satu token termasuk PP ini ya. Ketika PP ini masih diminati para whales, para paus teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ya next jangka waktu tidak tertentu ya, kita belum tahu kapan dia naik, kapan dia turun, tapi potensi buat naik selalu ada ya, karena apa? Masih didominasi dengan whales gitu teman-teman ya. Nah, transfer aset digital dari bursa terpusat menunjukkan bahwasanya taruhan publish yang menunjukkan kepercayaan investor. Namun pergerakan ke bursa menunjukkan penjualan yang akan segera terjadi karena apa? Kemudahan pengiriman aset. Sebagian besar pengguna kripto berspekulasi tentang transaksi serupa karena aset terus pulih, pasar yang lebih luas naik 3%. Hari ini dengan harga Bitcoin naik kembali di level 57 ya, hari ini udah di area 58 something lah ya. Apakah yang selanjutnya untuk PP ya, pergerakan ini dipandang sebagai aktivitas bullish teman-teman ya. Ya kalau kalian masih yakin dengan PP silakan, karena banyak footnya juga. Ingat ya konsepnya, kalau kalian terjun di sektor kripto teman-teman, yang pertama harus kalian bangun mental ya, itu yang pertama kali harus kalian bangun adalah mental. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita mencari informasi suatu koin atau token yang akan kita beli, yang sering kita sebut dengan disclaimer gitu teman-teman ya. Yang ketiga ya, yang pertama adalah mental ya. Yang kedua adalah disclaimer terlebih dahulu. Cari informasi aset-aset yang mau kita beli bagus enggak, orang di belakangnya siapa ya, progresnya seperti apa, tokenomiknya kayak apa, roadmapnya kayak apa gitu. Kita harus paham teman-teman ya. Yang ketiga ya, yaitu dengan menggunakan dana dingin tentunya. Itu teman-teman yang paling penting kalau kalian ingin terjun di sektor kripto. Satu lagi, tentang mental tadi ya teman-teman ya, itu kan banyak footnya. Kalau kalian nggak kuat dengan foot ya, mental kalian ya berarti kena gitu teman-teman ya. Kalian harus punya mindset, oke lah kita beli dengan uang kita sendiri, untung rugi juga kita sendiri yang menikmati. Saya untung ya, saya nggak apa ya, bisa dikatakan gini ya, kalau teman-teman untung saya juga nggak minta, kalau teman-teman rugi saya juga nggak minta gitu loh ya. Intinya untung rugi tetap teman-teman sendiri yang nikmatin. Yang penting satu ya, aset yang kita beli aset yang masih hidup gitu aja teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu dan salam cuan.